Halo guys, sawadikap, kaum mampir dan kaum rebahan. Gimana kabarnya nih? Yang pastinya kalian baik-baik aja ya kan? Nah, di video ini Mimin mau ngebahas bocoran Donghua Baldur's Gate Heaven Season 5 episode 14. Dikarenakan animasinya baru rilis minggu depan, jadi buat animasi pasti sedikit beda ya sama pembahasannya. Buat alur ceritanya Mimin ambil dari versi novel, yang pastinya juga nggak akan 100% sama kayak alur cerita Donghua nantinya, tapi masih dalam pokok cerita yang sama. Ya udah, nggak usah lama-lama, simak sampai habis biar kalian enggak salah paham. Jangan lupa subscribe, nyalain tombol loncengnya juga ya cok, biar nggak ketinggalan updatean video-video terbaru dari Abang Ganteng. Cari posisi rebahan yang nyaman, and enjoy your time. Breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Seperti biasa, kita bahas sedikit episode sebelumnya ya, supaya lebih nyambung. Melihat jika Xiaoyan berniat menggabungkan dua api berbeda, kedua tetua ini mengatakan jika Xiaoyan ini bocah gila, mau ngegabungin inti api sama api lainnya. Yang pasalnya praktisi Rana Do Hwang aja nggak berani buat ngelakuinnya. Dan dia nggak tahu siapa Xiaoyan ya. Tapi ketua Su mengatakan kalau lebih baik mereka nonton dulu pertandingannya, ya bisa dibilang nyantai aja sih. Untungnya ketika dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya, ketua Su datang tepat waktu untuk melindungi Lu Hou dari serangan Buddha Lotus sampai-sampai bikin tangannya gemeteran. Ya jelas aja Yunsan yang Rana Dozong aja sampai ngeluarin kecap, apalagi dia, hahaha. Melihat kekuatan Xiaoyan, ketua Su mengumumkan jika tahun ini tim murid barulah yang menjadi pemenang kompetisi. Nah, di momen ini hubungan antara Xiaoyan, Hu Jia, dan Wu Hou terlihat menjadi sangat baik. Tapi nggak tahu ya gimana sama Baisan ke depannya. Setelah para tim murid baru berhasil menjadi pemenang dalam ujian berburu energi api tahun ini, tetua Su meminta mereka untuk menyerahkan beberapa energi api yang sebelumnya mereka dapatkan, dan menjelaskan kalau seluruh murid baru akan mendapatkan energi api secara gratis saat melakukan kultivasi di aula pemuniansi selama 20 hari. Nah, buat tim Xiaoyan ini dapat sebuah kartu kristal api hijau yang bisa mereka pakai buat dapetin tambahan energi api selama 30 hari. Bisa dibilang dapat bonus lah ya. Nah, di sini Mimin jelasin fungsi dan tingkatan kartu energi api. Di halaman dalam Akademi Jianan punya beberapa kartu energi api. Hitam, biru, hijau, merah, ungu. Di langit yang biru amat banyak. Udah balik lagi ya. Nah, kartu energi api warna hitam yang sebelumnya Xiaoyan buru itu merupakan salah satu energi api tingkat rendah buat latihan di level pertama sama kedua menara pemurniansi. Sedangkan kartu warna biru memiliki kualifikasi level 3 dan 4. Untuk meningkatkan warna kartu energi api hitam menjadi biru, mereka diharuskan menukarkan sebanyak 100 hari energi api. Sedangkan dari kartu biru ke kartu hijau, mereka butuh energi api senilai 200 hari dan seterusnya. Setelah mengetahui fungsi dari kartu energi, Xiaoyan dan rekan-rekannya menyerahkan kartu energi milik mereka kepada ketua Su. Kemudian ketua Su meminta mereka untuk mengikutinya menuju halaman dalam Akademi Jianan. Tidak lama, mereka akhirnya tiba di gerbang halaman dalam. Melihat area di sekelilingnya semakin membuat Xiaoyan percaya diri untuk berlatih di tempat tersebut. Pasalnya, selain bertujuan untuk meningkatkan kekuatannya, Xiaoyan juga bertujuan menemukan Mimin. Salah, maksudnya inti api Fallen Heart demi Yellow. Tenan. Di tengah jalan, ketua Su berpesan kepada Xiaoyan dan rekan-rekannya untuk tidak meninggalkan rekan satu tim dalam kondisi apapun. Jangan kayak Baisan tiba-tiba cabut cuman buat keuntungannya sendiri, emang bagong. Tetua Su juga sangat yakin jika mereka berempat akan menjadi murid terbaik Akademi Jianan di masa depan.
Dikarenakan hari sudah mulai gelap, Tetua Su mengantar Xiaoyan serta rekan-rekannya ke sebuah ruangan yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Namun, sebelum Tetua Su meninggalkan ruangan, Hu Jia bertanya, apakah di Akademi Halaman Dalam terdapat kurikulum atau pelatihan secara pribadi? Lu pikir sembarangan? Tetua Su menjelaskan jika di Akademi Halaman Dalam tidak membutuhkan hal semacam itu. Pasalnya, di dalam Akademi Jianan selama mereka memiliki energi api yang lebih, mereka secara otomatis diizinkan untuk memasuki menara pemurnian Shi, di mana metode pelatihan ini lebih efektif dibandingkan dengan kurikulum akademi manapun. Dan selain itu, di Akademi Dalam memiliki sebuah ruangan teknik Do dan balai metode Shi. Tidak hanya itu, ternyata di dalam Akademi Jianan jika mereka tidak memiliki energi api yang cukup, mereka bisa pergi ke atas arena untuk menantang murid lainnya demi mendapatkan energi api. Tapi kalau kalah, energi api milik mereka akan otomatis habis dan gak tersisa sedikit pun. Setelah menjelaskan beberapa poin itu, Tetua Su akhirnya pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, Xiaoyan segera berkultivasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya pasca menggunakan teknik Buddha Lotus Flame. Dengan waktu yang cukup singkat, Xiaoyan berhasil memulihkannya. Tapi tiba-tiba Xiao Chai alias ular jelmaan Ratu Medusa kembali muncul di sampingnya. Dan Mimin kira ini ular udah nggak taunya ngumpet selama ini. Melihat kemunculan Xiao Chai, Xiaoyan segera memberinya beberapa tetes cairan esensi yang merupakan makanan kesukaannya. Setelah kenyang, Xiao Chai menggunakan teknik SMP dan kembali ngumpet di ketek Xiaoyan. Gak lama, Yalo juga akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Yalo mengatakan, di halaman dalam ini terdapat banyak sekali kultivator hebat yang membuat aura dosinya gelisah, sehingga dia tidak bisa membantu Xiaoyan untuk menemukan keberadaan inti api Fallen Heart, dikarenakan akan membahayakan keberadaannya. Keesokan harinya, Suner yang sedang melihat Wu Hao dan Hu Jia berlatih tiba-tiba dihampiri Xiaoyan dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Suner mengatakan setelah beberapa hari berburu energi api, membuat Hu Jia dan Wu Hao berambisi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tidak hanya itu, Suner juga mengatakan kalau Wu Hao dan Hu Jia secara mengejutkan berhasil menerobos ranah Dadoshi bintang 7. Mendengarkan hal itu jelas saja membuat Xiaoyan terlihat sangat senang. Pasalnya dengan bakat yang mereka miliki, tidak heran jika mereka berdua sebelumnya disebut sebagai para murid terbaik halaman luar Akademi Jianan. Kemudian, Xiaoyan kembali bertanya kepada Sun Er bagaimana dengan level kekuatannya saat ini. Sun Er mengatakan selama mereka berburu energi api kekuatannya berada di ranah Dadoshi bintang 7. Namun setelah melewati seluruh rintangan dan hambatan, dia merasakan jika level kekuatannya saat ini sudah berada di ranah Dadoshi bintang 8. Mendengarkan hal itu semakin bikin Xiaoyan semangat. Pasalnya, dengan kekuatan anggotanya saat ini, kemungkinan besar mereka akan berhasil melewati seluruh ujian Akademi Dalam meskipun harus menghadapi kelompok tim senior. Ya, pokoknya mah terobos aja lah ya. Gak lama, mereka dikejutkan dengan kedatangan puluhan murid baru yang kelihatannya habis digebugin. Xiaoyan bertanya, kenapa muka kalian banyak kecap? Atai bukan ya? Mengatakan kalau para senior halaman dalam telah memasuki kawasan murid baru dan merampas beberapa energi api milik mereka. Ya jelas aja para murid baru nggak bisa ngelawan dan berakhir bonyok kayak gini. Nah, tujuan mereka datang ke sini buat minta bantuan Xiaoyan balas dendam kepada para murid senior. Terlebih lagi setelah Atai mencari info, ternyata beberapa murid baru tahun lalu juga mengalami hal yang sama seperti mereka saat ini. Dikarenakan pada ujian sebelumnya, para murid baru sudah menganggap Xiaoyan sebagai pemimpin para murid baru, Atai dan yang lainnya menyerahkan masalah tersebut kepada Bambang Xiaoyan. Kemudian mereka segera pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sesudah mereka pergi, Xiaoyan langsung berdiskusi sama rekannya nih. Dikarenakan Xiaoyan udah dijadiin pemimpin, mereka juga nyerahin semua keputusan sama Xiaoyan. Hu Jia mengatakan kalau Xiaoyan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mampu menanggung semua resikonya. Kemungkinan besar reputasi kelompok mereka akan meningkat sebanyak 90%. Bahkan seluruh murid baru dari semua divisi pasti akan mau gabung sama kelompok mereka. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan akhirnya bertujuan untuk membentuk sebuah faksi atau bisa dibilang geng. Meskipun kekuatan murid baru saat ini berbeda jauh sama kelompok senior, tapi nggak bikin Xiaoyan ngedown sedikit pun. Jangankan cuman tim senior, satu sekte Yunlan aja pernah diacak-acak ya guys ya. Akhirnya, dengan diskusi yang cukup panjang, baik Hu Jia, Sun Er, dan Wu Hao setuju dengan keputusan Presiden Xiaoyan. Dan singkat cerita, Xiaoyan dan timnya menuju kawasan murid baru. Melihat jika Xiaoyan sudah tiba, jelas saja membuat seluruh murid baru kegirangan. Pasalnya, setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan Lu Hao, kelompoknya menjadi idola baru di kalangan para junior halaman dalam. Sementara itu, para senior yang mengetahui reputasi Xiaoyan yang berhasil mengalahkan Lu Hao menjadi sedikit kena mental.
Pasalnya, Lu Hou dikatakan pernah masuk ke daftar 100 murid terbaik halaman dalam. Sehingga mengetahui jika Lu Hou dikalahkan dengan mudah oleh Xiaoyan membuat para senior langsung melarikan diri. Dan baru datang belum ribut udah cabut. Kemudian Xiaoyan mengatakan kepada seluruh murid baru jika tujuannya datang ke tempat itu untuk membentuk sebuah gangster yang berisikan beberapa murid baru. Mengetahui hal itu, jelas saja seluruh murid baru bersedia bergabung. Pasalnya reputasi Xiaoyan di halaman dalam sudah tidak bisa diremehkan. Bahkan bisa membuat mereka tidak ditindas lagi oleh murid senior. Kemudian Xiaoyan menamai geng mereka dengan sebutan Gerbang Pan, Pancul. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan dikejutkan dengan beberapa orang yang sedang menuju ke arah utara dengan kecepatan yang luar biasa. Melihat hal itu, Xiaoyan segera mengajak Wu Hou untuk menyelidikinya. Sesampainya di suatu tempat, mereka dikejutkan dengan sebuah menara yang berdiri kokoh di bawah tanah. Bahkan membuat mereka beranggapan jika itu adalah menara pemurnian Xi. Tapi nggak lama suara gong tiba-tiba berbunyi dan gerbang menara juga terlihat terbuka. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi memasukinya. Setelah berada di dalam menara, secara mengejutkan tubuh Xiaoyan merasakan sebuah kekuatan api yang luar biasa. Tapi bukan cuma Xiaoyan, Wu Hou juga merasakan hal yang sama. Melihat jika ada dua murid baru yang terjebak di menara, beberapa senior bergegas pergi untuk meminta bantuan kepada para tetua halaman dalam. Merasakan tekanan yang luar biasa, Xiaoyan tidak bisa menahan kata-kata bijaknya dan mengatakan sialan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama, beberapa api aneh juga terlihat bermunculan di tempat tersebut hingga membuat beberapa organ di tubuh Xiaoyan merasakan tekanan yang sangat kuat. Tapi untungnya Xiaoyan memiliki inti api teratai hijau di dalam dirinya. Melihat jika api tersebut perlahan memasuki tubuhnya kembali membuat Xiaoyan terkejut. Bahkan dia beranggapan jika api itu akan segera menyatu dengan tubuhnya. Dan ternyata itu adalah inti api Fallen Heart ya guys ya. Nah sampai sini dulu ya bocoran alur cerita BTTH season 5 episode 14-nya. Kalau kalian pengen nanya atau punya pendapat, coret-coret aja di kolom komentar ya cok. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe and enjoy your time. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.